Dari yang awalnya kayak gini, terus kita bisa bikin jadi kayak gini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Maulana dengan NIM 862061230013 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Borneo Lestari. Hari ini kita akan membahas apa ya dari video yang sebelumnya di awal tadi. Bener banget, hari ini kita bakal bahas tentang seni rupa terapan. Jadi, kira-kira apa ya seni rupa terapan itu? Yuk kita cari tahu sama-sama. Jadi, karya seni rupa terapan adalah karya seni yang mempertimbangkan fungsi praktis selain keindahannya ya teman-teman. Jadi, kalau karya seni rupa terapan itu bisa kita gunakan atau berfungsi nih seperti video di awal tadi. Jadi, karya seni rupa terapan itu punya dua fungsi ya teman-teman. Yang pertama adalah fungsi praktis atau fungsi kegunaan. Karena ini kan fungsinya bisa membantu dalam kehidupan kita. Terus ada fungsi estetis atau keindahan. Jadi, fungsinya itu selain bisa digunakan, kita juga bisa melihat keindahan dari karya seni tersebut. Nah, kemudian untuk penerapannya di sekolah dasar kira-kira bagaimana ya teman-teman? Nah, penerapan di sekolah dasar ini tuh berfokusnya kepada kreativitas siswa, terus motorik halusnya, terus kesadaran lingkungan melalui kegiatan proyek yang praktis dan menyenangkan. Jadi, pembelajarannya ini dirancang sesuai dengan tahap perkembangan anak, yaitu pada fase operasional konkret. Untuk penerapannya, yaitu ada misalnya nih, kita memanfaatkan limbah dari alam ataupun barang bekas. Kemudian, untuk pendekatan dan model pembelajarannya direkomendasikan menggunakan contextual teaching and learning atau CTL dan juga menggunakan project based learning karena ini memungkinkan siswa untuk langsung ya teman-teman terjun di kehidupan nyata dan melakukan kegiatannya secara langsung. Nah, di sini peran guru adalah sebagai fasilitator yang juga bersama-sama dengan anak-anak akan membantu jalannya proyek yang berlangsung. Nah, sekarang ayo kita sama-sama membuat karya seni rupa terapan bersama. Bahan pertama yang kita perlukan adalah botol bekas seperti ini. Lalu kita akan belah sesuai selera aja ya untuk ukurannya. Saya menggunakan sekitar 3/4-nya atau ini lebih ke separuhnya gitu ya. Untuk botolnya sendiri saya menggunakan 3 buah, ada ukuran kecil kemudian ada yang besar. Tapi ini opsional, kalian bisa menggunakan 2 saja ataupun 1 saja ya. Kemudian kita akan beri lem di seputaran atas ini untuk kemudian ditempel menggunakan kain flanel. Nah, supaya lebih indah ketika dipajang nanti. Kainnya ini disisai bagian atasnya karena akan digunakan sebagai penutupnya ya. Kemudian selanjutnya kita akan memotong kardus untuk membuat bagian kepala dan ekor dinonya. Ini tuh sesuai selera aja ukurannya dan bentuknya kalian bisa lihat seperti ini bentuknya. Lalu akan ditempel kepada kain flanel yang lebih besar untuk memberikan warna yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Jika sudah selesai, mari kita rapikan. Kemudian kita akan membentuk lagi seperti ini. Nah, ini tuh fungsinya untuk memberi kesan seperti duri-duri di atas punggung dinosaurusnya ya teman-teman. Nah, bagian belakang ini belum kita tempel belakangnya
karena akan kita tempelkan dulu bagian duri-durinya supaya lebih rapi di dalamnya. Di sini aku cuma menggunakan 4 karena dirasa sudah cukup. Kemudian kita akan menyatukan botol yang tadi sudah kita hias dengan kain flanel bagian atasnya menjadi 3 berjajar lurus seperti ini. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut ke tahap penempelan kepala dan ekor dinonya. Jadi di sini ada lebihannya ya. Lebihan ini fungsinya untuk ditempelkan di bagian sininya ya teman-teman. Tuh, jadinya nanti akan seperti ini. Kemudian ekor dinonya pun sama, ada bagian yang saya lebihkan sedikit. Itu untuk bagian penempelnya, dan jangan lupa untuk bagian belakangnya ditempel dulu ya supaya lebih rapi. Setelah menempel bagian dino, kini kita akan menambahkan kembali aksesoris menggunakan kain flanel yang berwarna coklat di bagian bawah supaya lebih memberikan kesan yang menarik lagi. Bagian ini dilakukan memutar sampai ke belakang, jadi hasilnya akan seperti ini ya. Nah, karena kita sudah selesai melem bagian bawahnya, ini dia hasil akhirnya. Bisa langsung kita masukkan pensil ataupun barang-barang yang lain yang bisa membuat ruangan Nah, menjadi itu lebih tadi rapi ya, adalah dan juga salah lebih satu indah. pembuatan karya seni rupa terapan yang selain memiliki fungsi dan juga bisa dilihat keindahannya ya teman-teman semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton.